Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sobat-sobat sekalian? Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Membicarakan tentang presiden ideal atau capres 2024 tetap menarik teman-teman. Kenapa? Ya, karena itu menyangkut keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat, tentu nasib kita juga salah satunya ditentukan oleh siapa presiden kita itu. Untuk itu, kita perlu peduli, kita perlu arif dalam memilih, usahakan ikhtiar, jangan sampai salah dalam memilih. Begitu kira-kira. Nah, saya masih berpedoman atau mendasarkan bahasan tentang profil ideal Presiden RI itu berdasar buku yang pernah saya tulis. Ini Profil Ideal Presiden RI, ditulis oleh Ahmad Bahar. Jadi buku pintar politik Profil Ideal Presiden RI ditulis oleh Ahmad Bahar. Saya Peci Miring nama channel YouTube-nya, Ahmad Bahar nama orangnya. Baik, ada yang menarik salah satunya untuk sebelum membahas siapa presiden ideal versi saya. Dan ini merupakan seri tentang capres-capres yang sudah saya bahas. Ada ciri pemimpin yang mandiri yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, yaitu salah seorang penggagas teori power elite tentang kepemimpinan. Jadi menurut pakar tersebut, realitas kepemimpinan itu menampilkan 4 gejala. Pertama, ada orang pandai memegang kepemimpinan dan memimpin. Ada yang tidak pandai memimpin tetapi memimpin. Ada yang pandai memimpin tetapi dilarang memimpin. Dan terakhir, ada yang tidak pandai memimpin dan tidak memimpin. Nah, itu kata seorang pakar untuk mengawali pembahasan kita tentang profil ideal Presiden RI itu. Di sisi lain, saya punya satu semacam rumus sederhana sajalah. Saya setelah memperhatikan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY hingga Pak Jokowi. Setelah saya renungkan, saya perhatikan, saya bolak-balik lihat sejarah, lihat suasana yang terjadi di situ, ternyata ada hal yang sering menjadi dasar untuk memilih presiden itu, yaitu menjadi semacam kerangkanya. Pertama, merakyat. Jadi siapapun orangnya yang punya jiwa merakyat, dan itu terlihat di dalam kehidupan dan kepemimpinan yang pernah dilakukan, itulah orang yang akan cocok menjadi presiden kelak. Merakyat berarti dia memikirkan rakyat. Kenapa? Karena dia berasal dari rakyat. Yang kedua, demokratis. Pemimpin atau presiden nanti setelah Pak Jokowi juga harus orang atau tokoh yang memiliki jiwa demokrat, berjiwa demokrat, yaitu
seorang pemimpin yang mampu membawa bangsa ini, bangsa yang beraneka ragam ini, bisa memahami perbedaan, bisa memahami beragam suku, agama, ras, untuk bisa disatukan dalam satu tujuan bersama. Sehingga dia tidak berpihak kepada salah satu golongan saja, atau salah satu agama saja, atau salah satu suku saja. Jadi dia harus orang yang sangat demokrat, mengerti dan mau mendengar orang lain, mengerti dan mau memahami bahwa kita hidup berbeda, sehingga bisa memahami adanya perbedaan. Berikutnya, presiden ke depan harus juga mempunyai visi ke depan. Artinya, dia mampu melihat masa depan bangsa Indonesia ini akan dibawa ke arah mana. Sehingga dia tahu harus berjalan kemana, menuju kemana, bersama siapa, dan tahu titik arah yang pasti. Jadi walaupun mungkin cara untuk menempuh satu tujuan itu berliku-liku atau melalui berbagai macam jalur, tetapi dia tahu tujuannya. Jadi inilah yang disebut sebagai punya visi. Kemudian presiden ke depan juga, kalau saya perhatikan, ternyata hanya soal gantian saja. Jadi kalau pernah ada presiden dari kalangan cendekiawan atau intelektual, ya seperti Bung Karno. Pernah kita punya presiden seorang jenderal TNI Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Soeharto. Kita juga pernah memiliki seorang presiden cendekiawan juga, kembali ke cendekiawan itu, dan orang yang betul-betul pemikir, B.J. Habibie waktu itu. Kita juga pernah memiliki seorang presiden kiai, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita juga pernah, kalau dari sisi yang lain, bukan dari sisi kemampuan intelektualitas, bukan dari sisi TNI atau cendekiawan, kita pernah mempunyai presiden perempuan atau wanita, yaitu Ibu Megawati. Bergulir lagi, bergantian lagi, kembali ke berasal dari kalangan militer atau TNI. Kemudian yang berikutnya, Pak Jokowi itu kalau orang banyak melihat memang lebih ke arah banyak dikenal sebagai seorang pengusaha, walaupun dia juga akademisi atau intelektual. Tetapi yang paling menonjol dari Pak Jokowi adalah dari kalangan pengusaha, yaitu pengusaha mebel dan lain-lain. Jadi soal presiden ini hanya gantian saja, saudara, teman-teman. Jadi kalau misalnya habis kiai, politisi, kemudian pengusaha, tentara, kembali lagi ke cendekiawan misalnya gitu. Nah, saya belum melihat dari presiden-presiden yang sebelumnya ini soal gantiannya ini, yaitu gantian dari sisi bukan suku, bukan ras, bukan tetapi agama. Saya kok melihat gitu ya, presiden berikutnya itu, kalau kita konsekuen dengan teori ini, ya presiden berikutnya itu barangkali itu yang dari sisi agama gantian saja. Kalau sebelumnya muslim, barangkali berikutnya adalah yang non muslim. Dan ketika kita menyebut tokoh yang non muslim, barangkali saya mempunyai pandangan ke Jenderal
Listio Sigit Prabowo. Ya, ini kebetulan kalau kita lihat dari ciri-ciri yang di atas tadi, orangnya juga merakyat, demokratis, kemudian punya visi ke depan, punya jabatan sampai bintang 4. Saya kira itu punya sesuatu sampai bintang 4 itu saya kira tidak mudah. Orang mencapai bintang itu tentu pilihan, dan itu adalah ujian atau teruji dari berbagai macam proses kepemimpinan yang dia lalui. Dan ketika kita bicara soal punya visi ke depan, saya yakin Jenderal Listio Sigit Prabowo ini punya visi ke depan. Jadi kalau urut-urutan, mungkin pernah presiden kita ada yang dari sipil, kemudian dari tentara, dari kiai, dari cendekiawan, kemudian wanita, dan dari semuanya itu rata-rata memang muslim. Nah sekarang dari sisi gantian, barangkali ini saatnya gantian ke polisi. Jadi polisi belum pernah ada yang menjadi presiden. Dari sisi dari sisi penyebutan kita soal apakah itu TNI, sipil tadi itu. Nah saya kira polisi perlu dicoba, layak untuk dicoba untuk menjadi RI 1. Kemudian dari soal agama, kita tahu bahwa negara kita bukan negara agama berdasarkan agama, tetapi negara yang bermacam-macam agama ada di dalamnya. Dan kalau kita mengikuti rumus presiden itu idealnya gantian seperti teori yang saya punya itu, maka ya apa salahnya jika berikutnya kita mencoba mengajukan presiden yang berasal dari kalangan non-muslim. Itu untuk membuktikan bahwa kita benar-benar negara demokratis. Artinya tidak masalah soal hal-hal yang begitu. Ini kan bukan memilih pemimpin agama, tetapi ini kan memilih pemimpin bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekali lagi, ini kalau kita sepakat bahwa kita bukan negara agama, tapi negara yang mengakui perbedaan. Dan ketika perbedaan ini kan kita harus legowo untuk menerima siapapun pemimpinnya dari kalangan apapun. Yang penting dia mampu, punya visi ke depan, merakyat, demokratis. Nah itu saya kira tidak ada yang salah dengan itu. Begitu. Ya ini adalah ini adalah pemikiran, opini. Kebetulan saya punya bekal dalam membangun opini atau membahas opini itu tidak main-main. Saya wujudkan dalam bentuk buku. Dan ini saya tulis sudah cukup lama, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan ini selalu saya pakai ukuran ketika pencapresan akan berlangsung. Sehingga saya dalam bicara ini ada dasarnya, tidak hanya semata-mata istilahnya hanya sekedar omong kosong begitu. Jadi begitu teman-teman, sahabat-sahabat, apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya? Kalau setuju silahkan diberikan komentar di bawah ini. Dan kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, yang kebetulan sekarang adalah Kapolri yang ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi, saya kira usulan ini menarik. Kalaupun Bapak tidak berkenan, ya tidak masalah, tetapi setidak-tidaknya inilah yang pernah terlintas dalam pikiran saya, karena saya memang senang membahas calon-calon presiden ke depan. Dan ketika Bapak sudah sampai di jabatan Kapolri, saya kira ya tidak terlalu berbeda lah dalam memegang soal kepemimpinan ini. Kalau Bapak setuju, ya saya lebih senang lagi. Apalagi ini untuk menunjukkan bahwa kita bukan negara
yang artinya bukan negara agama, bukan memilih pemimpin agama, tapi kita negara berdasarkan Pancasila yang mengakui adanya perbedaan, dan perbedaan ini harus adil, artinya siapa saja yang mempunyai hak walaupun itu dari kalangan minoritas harus diberi kesempatan. Saya kira begitu. Bagi teman-teman yang setuju dengan pendapat saya, boleh memberikan komen, dan yang tidak setuju juga silahkan dengan memberikan komen yang membangun, memberikan komentar yang membangun, bukan olok-olok, bukan yang rasial dan lain-lain, karena kita tahu pemikiran itu ya harus dijawab dengan pemikiran, bukan caci maki dan seterusnya. Kurang lebih mohon maaf, moga-moga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.